Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akanar Palimu dengan nomor BP 20101152 dari kelas IF4. Saya akan melakukan perbaikan nilai dengan menjelaskan jawaban dari soal UTS kemarin dengan berupa video. Ada wajah saya. Dan ini akan saya mulai dengan nomor 1. Jelaskan bagaimana dengan gaya bahasa sendiri apa itu kompleksitas dan kenapa perlu pelajari. Nah, menurut saya, kompleksitas adalah suatu proyek atau program yang dilakukan antar manusia atau yang memengaruhi cara bagaimana hubungan ini akan dikelola dan keahlian yang dibutuhkan untuk mengelolanya. Dan kenapa perlu dipelajari? Karena menurut saya, kompleksitas ini mengajari kita tentang mengelola hubungan antara manusia dengan manusia atau manusia dengan komputer dan lain-lain, supaya manusia bisa terkait dengan manusia yang lainnya dan juga terkait dengan komputer. Dan itulah menurut saya yang nomor 1. Yang nomor 2, coba saya akan menjelaskan tentang program di bawah ini menurut pemahaman saya. Menurut saya, kita dapat mengukur waktu yang diperlukan oleh sebuah algoritma ini dengan menghitung banyak operasi atau instruksinya dan jika kita mengetahui besaran waktu atau dalam satuan detiknya, ini kan satuan detik, satuan menit, jam, dan satuan hari. Nah, untuk melakukan sebuah operasi tertentu, maka kita dapat menghitung beberapa waktu sesungguhnya untuk melaksanakan algoritma tersebut. Nah, menurut saudara, bagaimana cara menghitung waktu sebuah algoritma? Nah, seperti yang saya bilang tadi, jika kita mau mengukur waktu sebuah algoritma, yang kita perlukan adalah sebuah algoritma dengan menghitung banyaknya operasi atau instruksi yang dieksekusi. Dan kita juga harus mengetahui besaran waktunya dalam satuan detik untuk melaksanakan sebuah operasi tertentu. Maka kita dapat menghitung beberapa lama waktu sesungguhnya untuk melaksanakan algoritma tersebut. Dan kalau seperti jawaban UTS saya kemarin, perhitungan waktu sebuah algoritma dalam sebuah program dan juga adanya perkiraan waktu untuk menjalankan suatu algoritma itu seberapa dicari dengan seberapa efisiennya algoritma tersebut ditulis yang kemudian dijabarkan melalui kurva atau grafik yang seperti ini, seperti gambar di atas ini. Nah, yang nomor 4, kita harus mencari kasus 1 cari angka 4 dan kasus 2 cari angka 12 dengan left and right-nya, left-nya 7, right-nya left-nya 1, right-nya 7. Beberapa log yang terjadi dari masing-masing kasus dan tentukan best case dan worst case-nya dari kasus ini. Nah, kalau dari UTS kemarin saya tidak selesai melaksanakan ini dan kemudian saya akan menjelaskan langkah-langkahnya saja. Dan yang pertama yang kita lakukan adalah mencari yang keempat ini dengan rumus mid log 4 sama dengan mid sama dengan left tambah right
per dibagi 2. Dan 1 ditambah 7 sama dengan 8, maka 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, kita mendapatkan angka 4 ini. Dan kemudian kita mencari yang ke-12 dengan cara seperti tadi. Dan yang kita lakukan, masih ada tambahan dari mencari ke-4 ini. Kemudian kita tambah lagi 4 ditambah min sama dengan A dalam kurung adalah 4 dan sama dengan 4 kecil dari 12, data tidak ditemukan. Berarti lab sama dengan mid ditambah 1 sama dengan 4, maka kita sudah menemukan midnya tadi 4. Maka 4 ditambah 1 sama dengan 5. Maka data tidak ditemukan. Kita mencari yang nomor 2 lagi. Kasus 2, log sama dengan log kedua sama dengan mid sama dengan lab ditambah reg per 2. Nah, kita sudah mengubah leftnya menjadi 5 tadi. Maka 5 ditambah 7 sama dengan 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Ditambah mid sama dengan A sama dengan 6. A dalam kurung 6 sama dengan 11 kurang kecil dari 11. Belum ditemukan, maka kita cari leftnya. Left sama dengan mid tambah 1, 6. Midnya kita ubah menjadi 6 tadi seperti yang kita cari. Maka 6 ditambah 1 sama dengan 7. Maka log E sama dengan mid sama dengan left tambah reg dibagi 2. Dan kita sudah mengubah lab menjadi 7. Maka 7 tambah 7 sama per 2 sama dengan 7. Maka ditambah mid lagi di bawahnya. Mid A sama dengan 7. 7 kurang dari 12. Maka data tidak ditemukan. Nah, masih ada kelanjutannya. Dan saya bingung cara menjelaskannya. Kita lanjut ke nomor 5. Yang kelima, kebetulan kemarin saya tidak menyelesaikan yang nomor 5 ini. Dan tadi saya pelajari cara langkah-langkah untuk mengukur waktu algoritma ini. Kita langsung saja memasuki langkah-langkahnya. Dan cara mengukur waktunya yang efisien adalah yang pertama kita harus menentukan problem CJ-nya atau N-nya. Dan langkah yang kedua menentukan operasi dominannya. Dan langkah yang ketiga fungsi langkahnya atau G dalam kurung N. N itu adalah problem CJ-nya. Dan menentukan kompleksitas waktunya. Nah, itulah yang akan kita olah dari data ini untuk mencari waktu dari algoritma ini. Mungkin sebegitulah. Mungkin sebenarnya itulah yang dapat saya jelaskan tentang soal UTS ini. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata saya yang kurang tepat mohon dimaklumi karena saya juga seorang manusia. Dan dengan ini saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.